Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini topik yang kita pelajari berjudul analisis ISLM dan permintaan penawaran agregat. Nah, dari topik ini ya bisa kita lihat nantinya bahwa terdapat 4 kurva yang kita pelajari. Yang pertama kurva IS, kurva LM, kurva permintaan agregat, dan kurva penawaran agregat. Satu persatu kita pelajari. Yang pertama, kurva investasi shaping, disingkat dengan kurva IS. Kurva IS adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Hubungan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan. Nah, kemudian kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Artinya, kurva IS ini menggambarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menggunakan instrumen belanja pemerintah dan pajak. Jadi apabila nanti belanja pemerintah atau pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kurva IS mengalami perubahan. Bagaimana perubahannya? Perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kanan. Nah, contohnya apabila belanja pemerintah naik atau pajak mengalami penurunan, maka kurva IS akan menggeser ke kanan. Ya, jadi apabila belanja pemerintah naik atau pajak menurun, maka kurva IS bergeser dari IS1 ke IS2. Nah, selanjutnya sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah nantinya belanja pemerintah mengalami penurunan atau pajak mengalami peningkatan, maka kebijakan akan menurunkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Maka bergeserlah kurva IS1 ke IS3 ke kiri. Nah, jadi itu ya perubahan yang terjadi pada kurva IS. Sekarang kita masuk ke kurva LM, likuiditas money. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Jadi ada di situ hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Nah, perbedaan tadi kalau kurva IS itu di pasar barang dan jasa, kalau sekarang kurva LM itu di pasar uang. Nah, hubungannya tetap sama, hubungan tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Nah, bagaimana hubungannya, pergeserannya di situ ya. Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang, karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan oleh meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibatnya, apabila jumlah uang beredar ya turun, maka akan bergeser ke atas dari LM1 ke LM ya. Dari LM1 ke LM2 bergeser ke atas atau ke kiri. Atau sebaliknya, apabila jumlah uang beredar mengalami kenaikan, maka LM akan bergeser ke bawah atau ke kanan dari LM1 ke LM3. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah kurva equilibrium jangka panjang? Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu pergeserannya ya, keseimbangan. Nah, yang pertama saya contohkan instrumen
belanja pemerintah naik. Nah, kita gambarkan dulu keadaan seimbang awalnya. Itu ya, menggambarkan seperti ini, ada titik equilibrium di titik A, IS1 dengan LM. Nah, kemudian apabila kenaikan belanja pemerintah mengalami kenaikan. Yang pertama, belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu adalah kebijakan fiskal. Berarti kalau kebijakan fiskal yang bergeser adalah kurva IS. Nah, apabila belanja pemerintah naik, maka kurva IS akan bergeser ke sebelah kanan, ya. Bergeser ke sebelah kanan. Nah, ketemulah yang namanya titik keseimbangan baru, itu titik B. Nah, apa dampaknya dari titik A ke titik B? Perhatikan keterangannya. Yang pertama, Y-nya, ya. Maka kurva IS bergeser ke kanan akan menaikkan pendapatan. Titik A, titik B, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian ya, titik A ke B, kita perhatikan yang vertikalnya, tingkat bunga akan menaikkan dari titik A ke titik B, maka akan meningkatkan tingkat bunga. Nah, jadi kesimpulannya, apabila belanja pemerintah naik, maka kurva IS bergeser ke kanan, dampaknya adalah menaikkan pendapatan dan menaikkan tingkat bunga. Nah, contoh yang kedua, ya, meningkatkan jumlah beredar. Nah, misalkan peningkatan jumlah uang beredar. Nah, apabila peningkatan jumlah beredar, kurva mana yang bergeser? Kurva yang bergeser adalah kurva LM. Nah, jadi yang kita buat sini adalah menjadi LM1, LM2. Lihat, ada keseimbangan titik A. Kita geserlah jumlah uang beredar meningkat. Bergeser ke mana? Ke bawah atau ke kanan. Nah, menjadikan ada keseimbangan baru dari titik A ke titik B. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya kurva LM bergeser ke bawah, ya, dari titik A ke titik B, dari LM1 ke LM2. Nah, akan menurunkan tingkat bunga dan menaikkan pendapatan. Jadi saya ulangi lagi, apabila peningkatan jumlah beredar, maka kurva LM akan bergeser ke bawah, yang berdampak kepada, perhatikan titik A ke titik B, yang berdampak kepada turunnya tingkat bunga dan naiknya tingkat pendapatan. Selanjutnya kita pelajari kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Hubungan antara P dan Y. Nah, kalau kita perhatikan kurvanya yang di bawah ini, ya, kurva ini miring ke bawah. Apa artinya miring ke bawah? Semakin tinggi tingkat harga P, maka semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta. Nah, ini dari mana? Ya, perkiraan semakin tinggi P, semakin turun real M per P, ya, dan semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Ini kita pelajari pada saat pelajaran teori kuantitas uang. Ya, rumusnya adalah M per P sama dengan P kali Y, atau Y sama dengan M kali P per P. Nah, jadi dari rumus inilah nanti, ya, maka bisa kita, ya, temukan, maka semakin tinggi P, maka keseimbangan uang real M per P semakin rendah. Nah, semakin tinggi P, maka semakin rendah Y, ya. Bagaimana pergeserannya? Nah, pergeseran kurva AD ini apabila jumlah uang beredar meningkat, maka akan menggeser kurva AD ke kanan dari AD1 ke AD2. Ya.
Nah, selanjutnya apabila jumlah benar ya mengalami penurunan, maka akan yang terjadi adalah menggeser kurva AD ke kiri dari AD1 ke AD3. Nah, jadi kurva AD ini bergeser itu disebabkan oleh jumlah uang beredar. Jumlah uang naik bergeser ke kanan, jumlah uang beredar turun bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya ya, kurva yang terakhir itu adalah penawaran agregat, kurva penawaran agregat. Nah, penawaran agregat AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa ditawarkan dengan tingkat harga. Nah, ingat bahwa penawaran agregat ini ya ada dua kurvanya. Yang pertama disebut dengan kurva SRAS, yang kedua disebut dengan kurva LRAS. Nah, kurva LRAS disebut dengan kurva penawaran agregat jangka panjang, long run agregat supply curve. Pada kurva ini tingkat output jangka panjang Y dalam keadaan full employment atau kesempatan kerja penuh atau tingkat output alamiah natural. Nah, pada saat kurva LRAS pada jangka panjang, nilai Y itu dalam keadaan tetap. Apa artinya dalam keadaan tetap? Artinya pendapatan itu ya pengangguran dalam keadaan full employment. Itu yang pertama. Nah, yang kedua disebut dengan kurva SRAS. Kurva SRAS disebut dengan kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run agregat supply curve. Nah, pada pengaruh jangka pendek tingkat harga kaku dalam keadaan tetap. Nah, jadi ingat di sini kalau dalam jangka pendek pengaruhnya nanti harga dalam keadaan tetap. Oke, saya ulang ya. Coba diingat atau dicatat. Apabila ditanya nanti bagaimana pengaruhnya kurva penawaran agregat dalam jangka panjang, Y pada saat keadaan tetap atau disebut dengan full employment. Nah, pada jangka pendek kurva penawaran SRAS dalam keadaan tetap itu adalah harga dalam keadaan kaku. Nah, sekarang kita melihat bagaimana jangka pendek pergeseran kurva AD ya. Nah, kita lihat ya pergeserannya ya. Nah, kebijakan fiskal ya, misalkan instrumen belanja pemerintah naik atau pajak turun. Nah, jadi di sini ya, kebijakan fiskal pajak pemerintah naik atau pajak turun dampaknya sama. Kenapa bisa sama? Karena belanja pemerintah naik atau pajak turun itu sama-sama meningkatkan permintaan barang dan jasa ya. Jadi saya ulangi lagi, belanja pemerintah naik atau pajak turun akan berdampak yang sama. Kalau berdampak yang sama berarti gambarnya pun nanti akan sama. Makanya disatukan kalimatnya ini. Maka saya ulang lagi ya. Apabila kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah naik atau pajak mengalami penurunan, maka permintaan barang dan jasa mengalami peningkatan sehingga kurva AD akan bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Nah, sekarang kita lihat ya, apabila belanja pemerintah naik atau ya pajak mengalami penurunan, maka kurva AD akan bergeser dari AD1 ke AD2. Nah, pergeseran, lihat grafiknya, pergeseran dari AD1 ke AD2 itu memotong ya, akan terjadi titik potong
SRAS itu pada titik B. Kalau kita tarik ya AD2-nya. Kemudian kalau kita tarik lagi AD2-nya, maka akan berpotong kepada LRAS. Lihat grafiknya ada titik C perpotongannya. Nah, dampaknya apa? Kita lihat. Yang pertama, dampaknya jangka pendek SRAS dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B, maka kita simpulkan pendapatannya naik. Dari titik A ke titik B jangka pendek, harga dalam keadaan tetap A ke B. Dari A di titik harga P0, titik B juga harga P0, maka harga tetap. Nah, jadi jangka pendek SRAS dari titik A ke titik B pendapatan naik dan harga tetap kaku. Nah, yang kedua, dampaknya jangka panjang LRAS dari titik A ke titik C. Nah, pendapatan tetap dan harga naik. Perhatikan titik A ke titik C. Titik A pendapatannya di Y. Titik C juga pendapatannya juga di Y. Maka pendapatan dalam keadaan tetap. Nah, jadi di situ disimpulkan jangka panjang LRAS dari titik A ke titik C pendapatannya tetap, tetapi harga naik. Titik A di P0, kemudian di titik C itu kita bisa sebut, situ bisa kita tuliskan P1 harga dalam keadaan naik. Nah, jadi kesimpulannya ya, apabila kebijakan fiskal mengalami perubahan ya, contohnya belanja pemerintah naik atau pajak mengalami penurunan, maka akan bergeser ke sebelah kanan dari AD1 ke AD2. Kesimpulannya adalah jangka pendek SRAS pendapatan naik dan harga tetap. Jangka panjang LRAS dari titik A ke titik C pendapatan tetap dan harga naik. Sebaliknya, apabila kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah turun atau pajak naik, maka permintaan barang dan jasa mengalami penurunan, sehingga kurva AD akan bergeser ke kiri dari AD1 ke AD2. Nah, jadi ya, apabila belanja pemerintah turun, maka akan menggeser ya kurva AD ke kiri. Kenapa? Karena terjadi penurunan ya Y. Maka kita lihat gambarnya, perhatikan gambar grafiknya. Kita tarik AD2 ke kiri, maka akan terjadi yang namanya perpotongan. Yang pertama, perhatikan SRAS. Perhatikan garis ya datar SRAS. Saat Anda gambarkan gambar AD2, maka akan terjadi perpotongan ya, menimbulkan titik B. Nah, selanjutnya pada saat Anda tarik gambar AD2 akan terjadi perpotongan dengan LRAS. Perhatikan kurva tegak itu LRAS. Pada saat Anda tarik kurva AD2, maka akan berpotong pada LRAS, akan ketemu titik potongnya titik C. Nah, pada saat sudah Anda ketemukan, Anda tuliskan titik potong B, titik potong C, lalu bisa kita buat dampaknya bagaimana ya. Yang pertama, perhatikan kurva SRAS, itu adalah titik A, titik B. Dampaknya adalah jangka pendek SRAS dari titik A ke titik B, pendapatan turun dan harga tetap kaku. Yang kedua, kurva LRAS, jangka panjang dari titik A ke titik C. Titik A pada saat di Y, titik C pada saat juga di Y, berarti pendapatan tetap. Kemudian titik A pada saat di P0, titik C pada saat di P1, turun ke bawah, berarti harga turun. Nah, jadi kesimpulannya
Ya, apabila belanja pemerintah turun atau pajak naik, kurva akan bergeser ke kiri, maka dampaknya adalah jangka pendek pendapatannya turun dan harga tetap. Pada jangka panjang, ya, LRAS dari titik A ke titik C, pendapatan tetap dan harga turun. Nah, selanjutnya kita menggambarkan, ya, dua kurva ISLM dengan kurva ADAS dari ISLM ke AD. Nah, jadi dari dua kurva ini maka akan mengetahui nanti penggabungan antara pengaruh ISLM dengan pengaruh kurva ADAS. Nah, untuk mengetahui penggabungan antara dua kurva ini, maka yang pertama dulu yang harus kita buatkan adalah gambarkan dulu keadaan semula, keadaan awalnya, ya. Kita gambarkan kurva ISLM di atas. Nah, kemudian digambarkan kurva ADAS di bawah. Nah, kurva ISLM di situ kita lihat, ya, hubungan antara R dengan Y, sedangkan yang di bawah kurva ADAS ada situ adalah gambar yang mendatar horizontal SRAS, ada gambar yang vertikal, garis yang vertikal, itu adalah RRAS. Nah, kurva ADAS ini hubungan antara P dengan Y. Nah, kemudian, ya, apabila misalkan saya contohkan, ya, belanja pemerintah mengalami kenaikan. Nah, apabila belanja pemerintah mengalami kenaikan, kurva IS lah yang mengalami pergeseran. Bagaimana pergeserannya? Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Y sama dengan C dikurang T tambah I tambah G. Apabila G mengalami kenaikan, maka Y akan naik. Nah, artinya apa? Apabila belanja pemerintah naik, maka kurva IS lah bergeser ke sebelah kanan. Ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. Nah, sekarang kita gambarkan, ya, kita tarik IS2 ke kanan, maka terjadi perpotongan antara IS2 dengan LM1. Itu perpotongannya kita buat titik B. Nah, pada saat titik B menghasilkan R2, ya. Nah, kemudian titik B di sini kita tarik garis ke bawah, ya. Jadi ikuti langkahnya, kita tarik garis ke bawah. Nah, pada saat kita tarik garis B ke bawah akan terjadi perpotongan antara garis, ya, titik-titik dengan garis SRAS. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk kita bisa menarik kurva AD ke kanan, ya. Kita tariklah kurva AD2-nya ke kanan. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya kita perhatikan dari perpotongan tadi dari AD2 ke SRS, AS menghasilkan titik B. Nah, sekarang perpotongan AD2 dengan LRAS itu menghasilkan titik C, ya, titik C, LRAS. Nah, selanjutnya titik C kita tarik garis, ya, titik-titik ke atas, ya, titik-titik ke atas, ya. Maka hasilnya nanti ketemu, ya, perpotongan antara titik-titik itu ke IS2. Itu adalah titik C. Untuk apa titik C ini kita tentukan? Untuk menarik garis LM2, ya, garis LM2. Nah, sampai di sini selesailah semua gambar yang diminta, ya. Nah, maka dari situ dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang SRAS itu dari titik A ke titik B. Jadi titik A, titik B yang di atas dan yang di bawah itu disebut dengan jangka pendek. Nah, sekarang perhatikan dulu yang pertama, ya. Ingat, SR adalah pergerakan dari titik A ke titik B. Dampaknya apa? Dampaknya pertama perhatikan, ya, untuk Y-nya mau di atas mau di bawah, perhatikan titik A, titik B. Yang kita lihat apabila titik A itu di Y1,
dan titik B itu adalah di Y2, maka kita sebut di situ pendapatan naik. Y naik. Kalau Y naik, pendapatan naik, maka konsumsi akan naik. Itu dampak yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga kita lihat, ya, yang di atas, ya, titik A, titik B. Tingkat suku bunga R1 di titik A, R2 di titik B, maka terjadi yang namanya kenaikan. Maka di situ dampaknya R naik. Apabila R naik, ingat hubungan antara tingkat bunga dengan investasi itulah hubungannya terbalik. Jadi apabila R naik, maka I turun. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, lihat yang di bawah P. Titik A, titik B. Titik A itu di P1, titik B juga di P1, maka situ kita buat P itu dalam keadaan tetap. Nah, apabila P dalam keadaan tetap, maka M per P keseimbangan uang real dalam keadaan tetap. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat dampak jangka panjang. Nah, jangka panjang, ingat bahwa RR adalah pergerakan dari A ke C yang kita lihat dari dua buah kurva ISLM dengan kurva ADAS. Yang kita perhatikan sekarang adalah titik A ke titik C. Bagaimana dampaknya? Yang pertama kita lihat dampaknya terhadap Y pendapatan. Titik A pendapatannya di Y1. Titik C pendapatannya juga di Y1. Berarti kita simpulkan Y dalam keadaan tetap. Kalau Y dalam keadaan tetap, kalau pendapatan tetap, maka konsumsi tetap. Sekarang yang ketiga, R. Perhatikan kurva ISLM pada titik A di R1, pada titik C di R3. Berarti R naik. Kalau R naik, berbanding terbalik dengan investasi. Kalau tingkat bunga naik, maka investasi akan turun. Nah, sekarang harga. Kita lihat kurva ADAS. Titik A di P1, titik C di P2. Maka ya, harga akan mengalami kenaikan. Kalau harga naik, maka berbanding terbalik keseimbangan uang real M per P mengalami penurunan. Nah, jadi sudah lengkap ya. Bagaimana pengaruhnya kurva ISLM dan ADAS pada jangka pendek dan jangka panjang. Ya, mohon diulangi kembali ya dengan penjelasan saya. Nah, sekarang ya tugasnya tugas yang pertama adalah perhatikan di sini adalah bagaimana tuliskan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada kurva ISLM dan ADAS apabila belanja pemerintah turun. Artinya kebalikan dari yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi pada sebelumnya yang sudah saya jelaskan itu apabila belanja pemerintah naik. Sekarang tugas pertama itu adalah bagaimana ya pengaruhnya belanja pemerintah mengalami penurunan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, selanjutnya ya kita lihat pergeseran dari sekarang dicontohkan misalkan jumlah uang beredar mengalami kenaikan. Bagaimana pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang? Sebelum kita mengetahui bagaimana pengaruhnya, sekarang kita gambarkan dulu bagaimana kurva ISLM dan kurva ADAS dalam keadaan awal. Beginilah gambarnya kurva ISLM dan kurva ADAS. Nah, dalam keadaan awal ada titik A,
perpotongan antara ISLM, dan titik A juga di gambar yang di bawah perpotongan antara LRAS, SRAS dengan AD1. Nah, sudah lengkap gambarnya kurva. Ya, dua buah kurva ini sekarang kita lanjutkan bagaimana analisisnya. Jadi apabila misalkan kurva AM mengalami kenaikan, maka yang bergeser itu adalah kurva LM, ya. Nah, bagaimana pergeserannya? Apabila M mengalami kenaikan, maka L mengalami kenaikan, likuiditas naik. Artinya apa? Artinya jumlah uang beredar real mengalami kenaikan, maka akan terjadi pergeseran kurva LM ke kanan dan kurva AD juga ikut bergeser ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita tarik LM1 menjadi LM2, ya. Nah, pada saat Anda tarik LM2, maka terjadi perpotongan antara IS1 dengan LM2, itu terjadi perpotongan di titik B. Nah, setelah mendapat titik B, kita tarik ke bawah, garis ke bawah, ya. Tujuannya untuk menarik kurva AD ke sebelah kanan. Nah, kurva AD ke sebelah kanan akan kita gambarkan, akan terjadi perpotongan AD2 dengan SRAS, itu adalah di titik B. Kemudian, ya, LRAS dengan AD itu adalah perpotongan menjadi titik C, ya. Jadi AD2 dengan LRAS perpotongan di titik C. Nah, selanjutnya di titik C kita tarik garis titik-titik ke atas berpotongan dengan LM1, ya, dengan LM1. Nah, akan terjadi, ya, tertimpa antara titik A dengan titik C. Jadi, ya, LM1, ya, akan terjadi titik A dan titik C. Artinya, ya, artinya apa? Artinya apabila jumlah uang beredar mengalami perubahan, maka yang bergeser adalah kurva LM dan kurva IS tidak ikut bergeser. Coba diingat, ya. Coba diingat. Nah, apabila jumlah uang beredar menaik, yang berubah adalah kurva LM, sedangkan kurva IS tidak mengalami perubahan, maka kurva IS itu cukup ada 1, IS 1. Nah, jadi, ya, terjadilah di situ tertimpa antara titik A dengan titik C. Nah, bagaimana dampaknya? Nah, dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Sekarang kita lihat, ya, bahwa untuk mengetahui jangka pendek, ingat pergerakan dari titik A ke titik B. Jangka pendek, yang pertama perhatikan A ke B, ya. Apabila A ke B, Y, ya, di Y1, kemudian B di Y2, jangka pendek Y mengalami kenaikan. Kalau Y naik, maka konsumsi naik. Kemudian gambar yang di atas kurva ISLM, perhatikan titik A, titik B. Apabila A, ya, di titik R1, kemudian B di titik R2, maka R situ mengalami penurunan. Apabila R turun, maka dampak untuk investasi mengalami kenaikan. Nah, kemudian selanjutnya pengaruh yang kelima, ya. Apabila harga, ya, perhatikan kurva ADAS. Titik A harganya di P1, titik B harganya di P1. Pengaruh jangka pendek, harga itu dalam keadaan tetap. Apabila, ya, A di titik P1, B juga di titik P1, P tetap. Begitu juga M per P dalam keadaan tetap. Nah, kemudian dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang ingat itu adalah kurva LR pergerakan dari A ke C. Sekarang kita lihat dari A ke C. Untuk kurva ADAS A ke C, A di Y1, C juga di Y1. Berarti situ adalah Y dalam keadaan tetap. Apabila Y tetap, maka C tetap, ya, konsumsi tetap.
Kemudian tingkat suku bunga yang ketiga. Tingkat suku bunga ketiga, perhatikan kurva yang di atas. Dari titik A itu adalah di R1, titik C juga di R1, R juga dalam keadaan tetap. Nah, selanjutnya ya, apabila R tetap maka investasi mengalami ya di situ dalam keadaan tetap. Kemudian yang kelima P. Untuk kurva ADAS A ke C. Kalau A di P1, C di P2, maka P mengalami kenaikan. Apabila P naik, M per P mengalami penurunan. Ya, berbanding terbalik antara P dengan M per P. Apabila P naik, maka dampak yang keenam M per P mengalami penurunan. Ya. Nah, jadi ya, sudah dua saya contohkan. Contoh yang pertama tadi ya, apabila belanja pemerintah naik, bagaimana, lihat slide sebelumnya. Sekarang kita buat bagaimana ya bagaimana ya jumlah uang beredar mengalami kenaikan. Sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang tugas yang kedua, apabila ya jumlah uang beredar turun. Jadi nomor 2 tugasnya ada tuliskan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada kurva ISLM ADAS apabila jumlah uang beredar turun. Nah, begitulah ya slide saya ya. Ringkas saya jelaskan, ya coba diulang ya atau dibaca buku wajar kita. Nah, ya perkuliahan kita selesai. Sebelum selesai, coba ya, ini adalah ya bagaimana untuk mengabsen. Ya coba dibuka YouTube ini, silakan absen. Nanti pada saat Anda mensubscribe, nanti saya lihat situ siapa yang mensubscribe, itulah tanda absen ya. Kemudian aktifkan lonceng. Artinya kenapa diaktifkan lonceng? Apabila ada perkuliahan selanjutnya atau ada video-video saya masukkan di perkuliahan di channel saya ini, maka Anda langsung ya diberitahu. Nah, apabila ya Anda menyukai video ini, bisa Anda like. Oke ya, demikian ya perkuliahan kita buat adik-adik sekalian. Tolong tugasnya diselesaikan ya, digambarkan, kemudian dibuatkan pengaruhnya, dan kemudian ya dipoto. Setelah dipoto, nanti lembar jawabannya kemudian dikirim ke kelas grup ya. Oke, sekian dan terima kasih buat semuanya.